Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, sekarang seperti biasa kita kedatangan tamu ya. Kali ini spesial juga untuk para pemirsa semua yang tentunya hari ini memiliki putra-putri yang akan masuk ke TK. Kali ini kita kedatangan tamu kepala sekolah dari TK Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Siapakah beliau? Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Haji? Alhamdulillah nih Pak. Alhamdulillah suasana seperti ini kita tetap sehat, tetap semangat. Masya Allah. Dalam suasana yang ya keadaannya seperti ini, setidaknya tetap semangat. Iya, semangatnya tuh ya. Guru-guru TK di TK Islam Ta'alumul Huda luar biasa semangat. Ini gimana Bu? Kita bahas dari awal dulu nih. Kita enaknya bahas apa dulu nih? Bahas mungkin akibat dari kejadian yang luar biasa wabah ini. Pastinya kan ada yang berubah, kemudian bagaimana kondisi di sekolah, kemudian kondisi lain-lainnya. Bisa diceritakan Bu Haji? Iya, sebenarnya kita cukup prihatin ya Pak dengan keadaan yang seperti sekarang ini, karena banyak sekali imbasnya, terutama kami dari siswa-siswi TK Islam Ta'alumul Huda, yang mana pada intinya kan dunia anak TK itu dunia bermain gitu loh. Jadi bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Jadi ketika ada wabah seperti ini, otomatis kan kita mengikuti aturan pemerintah. Betul. Sekolah paling tidak dilaksanakan di rumah gitu loh. Jadi kita pembelajarannya lewat daring, gitu, online gitu. Cuma anak kan bikin jenuh gitu loh, kata bete gitu. Kata orang tua kan sering, Bu ini gimana nih Bu, anaknya udah bete Bu. Ya, udahlah saya gini, Bu, Bunda gini aja Bunda, anak-anak ini biarinlah mereka mengikutin kata maunya dulu gitu loh. Soalnya ketika dipaksakan kita, ini loh dapat tugas dari Bu Guru, biasanya Bunda hari ini materinya ini gitu. Terus langsung bundanya, ayo kita kerjain anak-anak. Sampai aduh Bunda Bunda, saya bilang, Bunda kalau ada pekerjaan tugas dari sekolah ini setidaknya nggak harus hari itu selesai gitu loh. Jadi kan anak langsung kerja semangat, giliran udah malamnya besoknya lagi kan udah selesai Bu. Aduh Bunda. Iya, berarti saking semangatnya ya. Itu juga perlu diapresiasi ya. Berarti wali muridnya sangat semangat ya Bu ya. Iya, wali muridnya juga kita sering ibaratnya memberikan semangat juga ke wali murid. Ayo Bunda, kita belajar Bunda jadi guru di rumah. Jadi seperti apa nanti ketika ini banyak yang ngeluh, Bu, anak saya nggak mau Bu. Ya seperti itulah Bunda, dunianya anak gitu loh. Dunianya anak gitu loh. Jadi Bunda baru berapa ini aja sudah seperti itu gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Jadi. Tapi selama ini nggak ada yang maksudnya yang mungkin luar biasa ya Bu ya, dari cara belajar yang sifatnya masih daring itu nggak ada masalah yang terlalu luar biasa gitu ya? Nggak sih, kalau kita memang menekankan kepada bunda-bunda tolong ya anak-anaknya, yang utama adalah kita jagain kesehatannya dulu gitu loh. Terus yang kedua kita kalau misalkan ini tetap di rumah aja, nggak usah main keluar. Terus jangan lupa pakai masker gitu loh. Terus kalau pembelajaran Bunda, kita lihat situasi anak gitu loh. Misalnya kalau anaknya memang lagi dia mood banget, baru kita kasihkan anak stimulan, ayo ini tugas dari Bu Guru. Biasanya kan Bu Guru langsung di grup nih, hari ini materinya misalkan mewarnai gitu loh, mewarnai gambar majalah kan sudah dibagi gitu loh, halaman sekian gitu ya. Oh ya Bunda, terus langsung Bunda hari ini ya, oke Bu gitu. Kalau udah langsung, kalau yang suka ngerjain itu langsung satu majalah dihabisin gitu. Betul. Iya. Jadi Bunda, ya udah nggak apa-apa Bun, yang penting anaknya enjoy. Cuma saya hanya berpesan, kalau memang anaknya tidak mau jangan dipaksakan ya Bun. Soalnya apa? Nanti anak jadi malah ngambek seterusnya, biarin aja lah. Nanti kalau dia sudah merasa jenuh, bosan dan lain sebagainya keadaan rumah, pasti dia akan apa ya yang akan dikerjakan gitu loh. Mau. Jadi nunggu moodnya aja, karena kan dunianya mungkin masih bermain ya Bu ya. Karena kan lain ya Pak pembelajarannya anak di TK sama yang di SD. Ininya sudah lain gitu loh. Cara pembelajarannya juga sudah lain, karena anak lebih enjoy dengan bermain gitu loh. Nah, di situ ketika perannya orang tua itu belajar menjadi guru TK seperti apa, nggak bisa dipaksakan seperti anak yang kakaknya yang udah kelas 4, kelas 5. Ini belajar gini nggak bisa. Apalagi dulu belajar sendiri ya Bu ya. Kalau suruh bermain sendiri mungkin masih bisa ya. Makanya. Itu
kalau lewat daring itu lewat media sosial ya Bu ya? Iya, kita apa yang digunakan Bu? Kita pakai grup WA Pak. WA. Jadi grup WA dari wali murid itulah, setidaknya nanti misalkan ada juga misalkan Bun, hari ini kita materinya ini yang majalah udah habis gitu loh. Iya. Kita di sekolah menyediakan kemarin pakai lembaran-lembaran itu loh. Pas pengambilan apa udah satu bendel yang kelas B itu, karena kita tekankan yang di kelas B dalam artian akan masuk ke SD gitu loh Pak. Oh iya. Jadi antara pembelajaran daringnya kelas A dengan kelas B itu juga lain. Iya. Karena faktor umur juga kan. Jadi kalau kelas A ini kan kebetulan pembelajarannya baru yang semester 2 baru 2 bulan lah istilahnya ya, Januari Februari, habis itu udah kan dikat gitu lah, berhenti. Jadinya kan anak belum dari kelas A ini baru pembelajaran ibaratnya kayak motorik halus, motorik kasar seperti itu dulu. Lah yang kalau kelas B kan udah mau ke SD ya, setidaknya materinya harus lain. Jadi nggak usah kita privat satu-satu, tapi begitu ada pembelajaran lewat rumah ini kita pakai daring ya, pakai lembaran itu. Ayo kita saya gurunya harus kreatif. Soalnya apa? Ketika gurunya tidak kreatif, nanti kita akan stagnan Pak. Seperti itu aja materinya gitu loh. Tapi kalau ada inovasi yang lain, misalnya kemarin kita kasih lembaran, di lembarannya ini berapa lembar lah, satu anak ada 12 sampai 10 lembar, itu nanti ada materi apa yang menarik yang di majalah itu nggak ada gitu loh. Jadi anak kan merasa belum pernah kenal, begitu tahu semangat. Tertarik, gitu loh. Semangat, iya. Jadi kan seperti itu. Jadi tapi itu berarti kalau yang itu sempat dibagikan ya kertasnya ya, atau lembarannya? Iya, itu pas kemarin pas ada kegiatan di sekolahan, pas foto wisuda itu kelas B ini nanti dapat lembaran buat pembelajaran tambahan di rumah itu loh. Jadi di situ udah ya materinya udah sesuai dengan kurikulum, terus sesuai dengan tema gitu loh. Jadi setidaknya cuma tidak ambil dari majalah melulu gitu loh. Berarti memanfaatkan waktu betul-betul ya Bu ya. Begitu ada kesempatan, wah gitu. Kemudian lewat WA, mungkin lewat Facebook juga atau FB, ada video call, pernah video call atau video call mungkin ke wali kelasnya, mungkin misalkan Bu, anak saya ini udah maunya dihabisin gitu, mau ambil lagi di kelas misalkan majalah yang di kelas bisa nggak? Oh boleh gitu. Mungkin kan ada yang belum selesai ketika materi yang ada di kelas gitu loh, boleh. Terus ada juga yang misalkan Bu, saya anaknya udah bosan pengen main ke sekolahan gitu. Oh ya, kebetulan kan guru masih ada yang piket setiap harinya gitu loh. Bu main di sekolahan karena boring di sekolah, di rumah gitu loh, pengen main ke sekolahan karena kangen sekolahan gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Cuma gitu. Ya pakai pakai masker, pakai protokol kesehatan. Iya, pakai protokol kesehatan nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Ya, kemudian ini programnya nih di langkah-langkah apa aja sih yang akan dilakukan oleh TK seandainya memang ini kan sudah berjalan ya Bu ya, atau yang sudah berjalan kemarin atau yang akan berjalan, kemudian rencananya ke depannya itu akan seperti apa Bu, kalau melihat kondisi yang kita juga tidak tahu ini masuknya kapan gitu. Kalau kemarin ada bermacam-macam informasi ya, baik dari dinas Kemendiknas ya, ada juga dari kabupaten juga, itu kan kadang-kadang memang kita malah jadi nggak tahu sebenarnya masuknya kapan gitu. Ada rencana apa Bu, planning atau langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan gitu? Ya, sebenarnya sebelum ada wabah sih kita sudah punya rencana ya, seperti tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Mungkin kita ada masa orientasi mulai dari kelas, sekolah, teman gitu loh. Cuma untuk sekarang nanti kita akan cari solusi yang setidaknya memang misalkan ada protokoler ya, tetap kita misalkan kalau dibolehkan tetap ada setidaknya, karena usia anak TK kan lain. Ya. Jadi mereka kan masih tidak bisa, masih ingin tahunya besar gitu loh. Ketika dia mau masuk TK kalau belum pernah tahu sekolahannya kan kayaknya gimana kan. Saya juga selalu ke wali murid yang terutama yang siswa baru yang udah mendaftar ini, Bunda nanti kalau udah ada ketentuan mau masuk tolong deh Ananda dibawa ke sekolahan biar tahu sekolah TK itu seperti apa. Bunda kan kesini anaknya nggak diajak, jadi nanti nggak tahu sekolah TK-nya seperti apa gitu. Kalau udah tahu kan, oh ya dia merasa senang, sudah merasa kayaknya udah tahu situasi sekolah yang seperti apa, dia tertarik ya, nanti kan pembelajarannya seperti apa kita bisa lihat selanjutnya gitu loh. Soalnya kalau enggak, kejadiannya pernah ada sih Pak, yang daftar misalkan bundanya, anaknya nggak pernah diajak, giliran udah masuk anaknya nggak mau, ini apa gitu. Ini sekolah mana? Jadi itu benar-benar jadi saya Bunda betul. Kalau daftar tolong deh putranya diajak main ke sini gitu. Jadi setidaknya karena
Beda dengan SD ya. Kalau SD kan misalkan udah pernah ke TK, udah punya banyak teman. Kalau yang belum pernah sekolah, dalam artian sekolah formal, apa ini kan gitu ini ya. apa? Kok ada mainan, ada ini. Ada tempat kayak gini gitu. Iya. Jadi setidaknya yang pertama adalah personnya dulu gitu lah, person dari anaknya. Ayo kita ajak perkenalan dulu dengan lingkungan dulu. Nanti kalau pembelajaran, misalkan seandainya memang tidak berkenan untuk belajar di kelas, ini bisa misalkan mungkin apa yang akan kita cari solusinya gitu loh, Pak. Kan bisa juga Bu dikasih tahu. Nanti kalau Ibu nggak sempat ke sini itu anaknya suruh lihat YouTube ya, ketik Islam, ketik apa TK Islam kayak gitu. Iya, mungkin bisa ya Pak. Salah satunya makanya saya kepengen bikin kontennya ini bikin yang memang dari semua sudut yang ada di TK Islam gitu loh Pak. Misalkan dari ini loh ruangannya, ini loh ruang kantornya, ini tempat bermain. Jadi setidaknya walaupun belum ke situ, nah ini juga sebagai salah satu sarana yang harus kita programkan gitu loh Pak. Tapi kayaknya TK Ta'alumul Huda itu kan memang sudah banyak YouTube-nya juga ya Bu ya, bisa diakses juga kan sama wali murid. Iya, bisa dilihat tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan karena memang kita real ya, ibaratnya setiap ada kegiatan kita selalu upload gitu lah. Memang inilah kegiatan kami gitu loh. Jadi memang kami kurang lebih greget dengan secara real gitu loh, daripada kita program-program yang terlalu muluk tapi memang kenyataannya mendingan realnya kita memang seperti ini gitu loh. Dan memang nyata ya Bu ya. Jadi orang-orang bisa melihat ini ada program-program misalnya kayak outbound, kemudian outing class, kemudian study banding kemana-mana itu. Dan memang itu sangat menyenangkan dan juga sangat mengedukasi anak-anak ya Bu ya. Pengalamannya sangat luar biasa. Untuk ini Bu, kalau sekarang itu pendaftarannya bagaimana Bu itu untuk anak-anak yang ingin masuk? Apakah melalui online apa datang langsung apa gimana itu? Ini sekarang bisa juga secara online atau WA dengan ada juga yang datang langsung. Ada juga yang misalkan langsung kita kan di WA atau di YouTube ataupun di Facebook ini sudah memberikan informasi, misalkan bisa ke nomor 0852 9002 7785. Iya, coba diulangi lagi Bu. 0852 9002 7785. 85 iya 0852 9002 7785 iya itu. Jadi bisa juga nanti ketika misalkan karena kita kuotanya terbatas Pak. Jadi kita nggak asal terima karena satu pertimbangannya kita memang harus memenuhi sarana dan prasarananya. Kita nggak mau menerima jumlah murid yang banyak. Tapi tempatnya sampai melebihi dari kapasitas kita maksimal lah, dibikin maksimal itu udah 30 gitu 30, loh. Bukan Sekarang, 35 Pak kayaknya, karena apa? Untuk nanti kita lihat perkembangannya. Misalkan dalam artian kelas A sama kelas B kan lebih intens di kelas B. Kelas B untuk tahun ini udah 2 tahun ini memang kelas B 2 kelas. Jadi B1 sama B2. Kaitannya apa? Dibagi 2 kelas. Memang di samping jumlah muridnya banyak, ini biar efisiensi dalam pembelajaran anak ini lebih maksimal gitu loh. Iya, bagus sekali. Jadi seperti itu. Jadi kelas A-nya 1 kelas, kalau kelas B-nya 2 kelas. Kebetulan kan ada ruangan. Jadi kita setidaknya dimanfaatkan untuk bisa pembelajaran anak lebih maksimal gitu. Oh iya. Di samping fasilitas yang lain juga ya Bu ya. Fasilitas, kalau bicara fasilitas apa aja nih Bu? Perlu mungkin pemirsa dikasih tahu biar ternyata fasilitasnya seperti ini gitu. Kalau fasilitas ya kita umumlah ibaratnya ada ruang kelas, ada kantor, ada kamar mandi, ada dapur. Terus juga kita ada permainan mandi bola Pak. Ada mandi bola, terus permainan yang lain ada ayunan, jungkit-jungkit gitu loh. Terus kita juga ada ekstranya loh Pak. Oh, ekstranya ada ya? Iya. Ekstra apa aja Bu? Kebetulan karena kita memang masih di bawah naungan Yayasan Ta'alumul Huda, lah kita kan masih punya link ya ibaratnya. Jadi kita punya kerjasama dengan SD Islam gitu loh. Jadi di situ ekstranya ada renang, satunya lagi sama mewarnai yang selama ini sudah berjalan gitu loh. Dulu memang ada karate, cuma ternyata kurang efisiensi buat anak kurang efisien buat anak TK karena masih belum bisa kendali labil. Kendali emosi itu masih belum. Nanti ada bunga dipukul gitu. Iya, makanya imajinasinya masih terlalu tinggi, tapi kalau masuk ke mewarnai memang bagus itu. Sama renang. Iya. Tapi itu responnya wali murid cukup bagus. Ya. Jadi kalau
apa namanya mewarnai, memang kita intaran gurunya aja yang jadi guru. Kadang saya, terkadang juga ada guru yang lain pendampingnya. Untuk penanggung jawab memang untuk mewarnai saya pribadi sama dibantu sama Bu Dini. Terus kalau renang ini kita gabung dengan SD Islam gitu loh. Jadi setiap misalkan SD Islamnya jam 2, TK-nya jam 1 gitu loh. Jadi tapi cukup bagus menurut saya karena renang itu kan banyak manfaatnya ya Pak. Banyak sekali itu. Buat kesehatan, buat olahraga. Iya kan, jadi manfaatnya banyak gitu loh. Setidaknya wali murid juga, Bu kalau anak saya mau jadi nggak takut air gitu loh. Oh ya bagus, jadi nggak trauma ke air anak saya. Ada wali murid yang gitu. Bu bagus Bu kalau ada renang anak saya mau ikut. Ternyata ya Bu sekarang udah nggak takut air. Jadi kalau pergi kemana kakaknya renang dia ikut gitu. Iya. Iya, di samping sunnah juga selain olahraga, kesehatan juga itu renang itu nanti contoh, kan ada lombanya Bu, dia nanti ketika dia di SD bisa ikutan lomba. Berprestasi, bisa Popda, U2SN itu ada. Iya. Program-program di sekolah yang lain apa Bu? Barangkali. Kalau untuk kita memang satu sekolah kan punya ini sendiri-sendiri ya Pak. Kalau kalau di TK Islam Ta'amul Huda saya lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Iya. Karena apa? Pendidikan karakter karena anak usia dini ini adalah anak yang sifatnya adalah namanya imitasi. Dia cepat banget meniru apa yang dia lihat gitu loh. Setidaknya makanya yang paling diutamakan ketika anak di sekolah dasar atau di sekolah PAUD adalah pendidikan dasarnya adalah di samping ini tadi karakter, tapi karakter yang religius gitu loh. Karena basic kita memang sekolah Islami gitu loh. Iya, jadi seperti pembiasaan yang memang selama ini yang sudah dilaksanakan, misalkan walaupun sebagian karena ini masih terhalang dengan kondisi seperti ini, untuk yang semester ini kan ada yang belum selesai itu loh. Program apa yang diwajibkan buat anak, setidaknya anak ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus gitu loh. Ya tadi paling tidak kalau datang salim ya Pak, salam gitu loh. Salam, terus kita berjabat tangan gitu loh sama sesama teman, pertama Bu Guru, terus sama teman gitu loh. Terus buang sampah, kita juga supaya anak tahu an-nadzafatu minal iman gitu loh. Setidaknya kebersihan anak tahu, oh ya ternyata kebersihan ini juga adalah sebagian daripada iman. Jadi kita harus belajar bersih. Kalau dicontohkan kan anak kalau an-nadzafatu minal iman, dia nggak bakal tahu, nggak bakal ngapain apa itu. Nah, tapi kalau setidaknya ini loh cara buang sampah, cara buang sampah kalau habis makan, ayo buang di tempat sampah gitu ya. Jadi kan bersih, nggak kotor, nggak. Oh iya Bu, jadi anak TK ini memang lebih sifatnya imitasinya lebih banyak. Jadi setidaknya pendidikan karakter ini memang diutamakan gitu loh Pak. Jadi kalau kalistung baca tulis itu ya ibaratnya tidak begitu inilah ya. Jadi ibaratnya bonus bener karena di masanya masih bermain, nanti di SD juga bisa mereka gitu. Kemudian yang lain misalnya itu kan tadi religius ya Bu ya. Kalau bacaan-bacaan sholat atau mungkin bacaan-bacaan membaca Al-Quran atau mungkin baca surat-surat pendek hafalan itu ada nggak Bu? Ada ya? Di kita kan sebelum masuk itu memang sudah dibiasakan. Sebelum masuk kelas kita baris, setelah baris nanti kita berdoa, terus di situ kita hafalkan doa-doa harian, surat-surat pendek, hadis-hadis pendek gitu loh. Hadis-hadis pendek ini anaknya semangat. Dia misalkan ada temennya misalkan apa yang kaitannya dengan hadis tadi gitu loh, misalkan jadi kan anak lebih semangat gitu loh. Jadi la taghdab walakal jannah gitu loh ibaratnya contohnya gitu loh. Janganlah kamu marah bagimu surga gitu loh. Jadi kalau ada anak yang nakal yang marah-marah, tadi kan kita udah baca la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah bagimu surga gitu. Berarti kalau marah masuk neraka gitu. Iya, walaupun ini anak kan belum ini ya, cuma ya sudah biarin ya, namanya juga anak biasanya dunia anak kan seperti itu gitu loh. Jadi tapi seru ya Bu ya, berarti kalau ngajar di TK itu ya ada. Itu loh Pak, jadi saya sendiri basic saya mau cerita, saya basicnya memang bukan dari guru TK, tapi dunia saya dari dulu memang sudah menyukai dunia anak gitu loh. Jadi ketika saya kecil saya udah kakak saya kalau pulang anak-anaknya lucu sama saya gitu loh. Saya udah mau ponakan gitu. Ternyata memang asik gitu loh gitu. Saya terjun di dunia TK. Oh iya ya, ternyata buat hiburan tersendiri gitu loh Pak. Walaupun misalkan di rumah capek tapi ketika udah sampai di sekolahan kayaknya hilang semua. Senang gitu loh. Ada yang dengan kejujurannya anak lah gitu loh. Ada yang misalkan ke saya, ibu nggak gendut sih gitu loh. Iya, makanya kamu kan nggak suka makan ya, makanya kamu makan, kalau makannya banyak nanti kamu gendut kayak Bu Iva gitu. Beda ya Bu ya, kalau yang bilang
Kalau yang bilang anak-anak, kemudian saudaranya, temennya gitu, ibu kok gendut sih? Kalau udah kamu gimana sih? Langsung kayak gini gitu ya, Bu. Terima kalau diomongin sama anak kecil, terima ya, Bu. Iya. Kalau terima anak kecil kayak gitu, kayaknya bahasanya ini banget. Kadang di belakang saya langsung lambrung gitu Pak di belakang. Ibu kok wangi? Ya wangi kan udah mandi. Kalau nggak mandi berarti baunya apa kan lain. Kalau mandi kan baunya wangi, bersih. Oh iya, jadi kan setidaknya kita anak ini ayo kita kasih pengertian gitu loh. Jadi andainya tidak pakai ini seperti apa, seandainya tidak mandi seperti apa. Jadi gitu. Itu pendidikan yang paling dasar ya, Bu ya. Jadi, ya benar sekali. Kemudian kalau ini Bu, ini kan udah masa-masa ini ya, masa-masa pendaftaran. Apa sih yang di syarat-syaratnya itu apa saja? Oh iya, syarat-syaratnya untuk misalkan Bapak Ibu ini sekalian mau menitipkan putra-putrinya untuk belajar bareng bersama kami, yang pertama itu tadi kita isi formulir dulu Pak. Terus nanti di situ bapak persyaratannya akte kelahiran, terus kakak, terus KTP salah satu ayah atau bundanya gitu loh. Jadi itu aja. Kalau ijazah PAUD nggak ada ya, Bu? Nggak ada, Pak. Kadang ada yang nggak PAUD sih, Pak. Ada yang langsung ke TK gitu loh. Ada yang cuma umurnya ya Bunda, misalkan mau ke TK, umurnya harus paling tidak 4 sampai 6 tahun. Kalau kurang dari 4 itu masih belum bisa, karena memang persyaratannya kan paling tidak harus sudah 4 gitu loh. Kaitannya nanti kan SD-nya ya Pak. SD-nya kan kadang harus 6 lebih kan setidaknya, setidaknya 6 gitu loh. Iya. Iya, wah luar biasa sekali nih bincang-bincang dengan Bu Haji Iva selaku Kepala Sekolah TK Ta'allumul Huda yang tadi udah kita bicarakan dari mulai programnya, kemudian di masa-masa pandemi seperti ini, kemudian fasilitas dan program apa saja yang dilaksanakan di TK Ta'allumul Huda, kemudian tadi udah sampai kepada penerimaan siswa barunya juga ya Bu ya. Ya ke depan gimana Bu? Ya ke depan kita sih kepengennya semakin ke atas ya, kita harus semakin maju gitu loh. Makin maju ya. Setidaknya kita ada pembelajaran tahun kemarin mana yang harus kita benahi, itu yang harus dirubah untuk tahun depannya gitu loh. Setidaknya namanya orang hidup tuh harus maju gitu loh. Tidak mundur tapi maju. Maju tuh walaupun 1 langkah, 2 langkah, yang penting kita maju gitu loh. Nah itu kan tadi dari segi program ya, atau dari segi kegiatan ya harus maju. Kalau dari segi prasarana ada nggak sih, kalau ngelihat kita kan sebagai seorang pimpinan, kadang-kadang kita perlu punya pandangan ke depan ya, perlu visioner ke depan. Itu kira-kira kalau tadi kan program saya rasa memang Bu Haji ini programnya banyak sekali ya, bahkan cukup inovatif ya, cukup terbaru gitu dibandingkan yang mungkin beberapa tahun yang lalu gitu, karena ada bermacam-macam kegiatan yang memang segar gitu, kekinian gitu, kekinian. Ada naik kereta, mungkin besok naik pesawat, naik kapal laut ya kita nggak tahu. Nah itu kan dari segi kegiatan. Kira-kira kegiatannya untuk tahun depan apa Bu? Masih samakah atau bagaimana Bu? Kita nanti lihat kondisi Pak ya, maksudnya kalau memang ini kondisinya sudah bisa normal seperti sedia kala, memang kita setiap program per tahun kan lain gitu loh. Tahun ini unggulannya apa, tahun ini unggulannya apa, maksudnya jadi kayak misalkan pas dulu kereta, setelah kereta kan akhirusana terus kemarin outbound sekolah alam gitu loh. Berarti tahun depan kita akan akhirusana gitu loh. Akhirusana setidaknya dalam akhirusana ini kita juga kepengen ambil sesuatu yang lain daripada yang lain gitu loh, biar mempunyai kesan sama anak bahwa sekolah di Ta'allumul Huda banyak kenangannya gitu. Banyak kenangannya, banyak pengalamannya. Iya, jadi setidaknya sekolah TK tuh harus yang menyenangkan gitu. Iya. Tapi kemarin tuh sempat juga ini ya Bu, itu kegiatan apa itu Bu? Yang ke kantor, kemudian ke rumah sakit, ke radio apa ya waktu itu? Itu kegiatan apa itu? Itu kan kunjungan. Misalkan pendidikannya namanya pendidikan yang di luar gitu loh Pak. Jadi pendidikan keluar gitu. Misalkan kita kan sesuai tema, misalkan temanya waktu itu misalkan temanya komunikasi gitu. Makanya kita ambilkan ke radio gitu loh. Jadi pengenalan di radio anak langsung tahu itu loh. Terus juga misalkan saya lagi punya program pengen ini, berarti ke kantor misalkan saya sebenarnya kemarin udah dapat jatah Pak dari kantor BRI. Udah dapat
akses dari sana. Ibu kapan? Cuma kan waktunya waktu itu berbarengan dengan waktu renang di Sahabat Alam. Bu, nyun sewu ini nggak bisa, soalnya kan kita udah berbarengan, jadi nggak mungkin ada satunya kunjungan ke PRI, satunya renang habis basah ke kantor PRI kan nggak mungkin gitu. Jadi iya, makanya saya udah Bu tahun depan udah oke siap. Yang penting kan kita punya kerjasama ya Pak. Setidaknya kita kalau TK Islam memang sudah punya MOU, terutama dengan satu dengan SD Islam memang ya Pak. Terus yang kedua dengan Puskesmas Bumi Ayu. Memang kita setiap kemarin 3 tahun sekali kita revisi ininya MOU-nya. Jadi setiap ada kegiatan pemerintah yang namanya vitamin A setiap bulan Februari sama Agustus kita dapat jatah. Jadi selain itu juga ada kerjasama dengan instansi lain ya Bu ya? Iya, saya ini lagi pengen ininya kalau PRI kemarin saya baru nyoba permohonan untuk kunjungan, terus udah di ACC. Cuma waktu itu ada tamu dari Semarang PRI-nya, jadi hari itu di cancel. Akhirnya diundur, begitu diundur berbarengan dengan acara ini, jadinya kan nggak bisa gitu loh. Ke kepolisian udah belum Bu? Ke kepolisian, mungkin ke kecamatan? Tahun-tahun dulu udah pernah ke kepolisian, terus ke kantor pos juga pernah. Tapi ini tahun ini udah kita cari yang lain daripada yang lain gitu loh. Kayak kemarin ke peternakan, di Lalah kan ada peternakan sapi pernah yang dilangkap itu. Terus juga ke peternakan kambing, pemotongan kambing, tempat pemotongan kambing kan di situ ada kandang kambingnya banyak. Terus setidaknya anak kan tahu ini. Mantap ya. Berarti sangat. Lah itu tadi yang saya sampaikan sangat inovatif gitu kegiatannya. Itu melalui beberapa kegiatan. Nah kalau rencana misalnya penambahan fasilitas atau mungkin pelebaran sayap menjadi 4 kelas atau mungkin dari 6 kelas kayak gitu, apa ada rencana ke situ Bu? Ya, kalau kita perkembangannya semakin bagus, kenapa tidak ya Pak? Oh iya, yang diharapkan ya Bu ya. Yang diharapkan setidaknya kita ini harus melebarkan sayap gitu loh. Dalam artian untuk dunia pendidikan, kalau memang saya yakin orang-orang sekarang itu orangnya lebih kritis. Berapapun biaya yang akan dikeluarkan kalau memang fasilitasnya ini sudah memenuhi, nggak akan perhitungan Pak wali murid sekarang. Dalam artian misalkan nyun sewu bayarnya mahal, nggak masalah. Tapi kalau memang fasilitasnya oke, materi yang di ini oke, pendidikannya pola cara ininya mengajarnya bagus, oke. Sekarang kan orang lebih kritis dalam artian kalau memang ibaratnya ada give and take and give gitu loh Pak. Apalagi yang diberikan lebih ya Bu ya. Iya, jadi kan seperti itu. Apalagi kalau yang diberikan lebih, mereka tidak akan hitung-hitungan udah. Karena apa yang mereka berikan, yang mereka dapat lebih banyak lagi. Lebih banyak, Ya luar biasa sekali. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu, mungkin buat para pemirsa atau mungkin atau mengulangi atau menekankan yang tadi barangkali untuk yang daftar atau mungkin pernyataan terakhir dari Bu Haji ini. Iya. Buat bunda-bunda dan ayah bunda semuanya yang memiliki putra-putri umur 4-6 tahun, kami dari TK Islam Ta'alumul Huda sudah membuka untuk pendaftaran dalam rangka ayo kita mendidik putra-putri bareng-bareng gitu loh Pak. Dalam artian dunia anak adalah dunia yang menyenangkan. Pada intinya dunianya anak usia PAUD adalah bermain sambil belajar, belajar sambil bermain gitu loh. Jadi setidaknya saya ingat dengan sebuah ininya Ki Hajar Dewantoro. Dunia anak ini memang sifatnya memang alami gitu loh. Jadi anak yang bermain-main ini sudah alami. Hukumnya sudah hukum alami gitu loh. Jadi jangan dikekang. Jangan dipaksa. Gitu. Iya, jangan dipaksa. Jadi kemarin kebetulan saya baca buku punyanya karyanya Pak Ki Hajar Dewantoro itu ada kata-kata seperti itu gitu loh. Saya betul juga ya, ternyata seperti itu. Terus katanya saya baca buku juga, kebetulan saya kadang baca buku gitu ya Pak untuk dunia anak Montessori gitu loh. Di dalam Montessori anak ini ibaratnya seperti spons. Dia akan menyerap apa yang dia lihat gitu loh. Jadi kalau saya bilang Montessori ini orang Itali loh, non Muslim. Tapi cara ininya dia, ya saya pikir ini bagus juga gitu loh. Jadi setidaknya kalau kita basic Islam ya kita memberikan ininya ya yang secara Islami gitu loh. Cuma teorinya dia bagus gitu. Iya, teorinya memang masuk gitu loh. Terus juga
Ali bin Abi Thalib tuh ya Pak, yang dulu kita pernah pas pembukaan itu, jadi didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Lah apalagi sekarang zaman pandemi ya kita didiknya dengan seperti ya harus daring dengan online. Ya memang betul gitu loh. Jadi monggo yang mau menyekolahkan putra-putrinya di TK Islam Ta'allumul Huda dengan persyaratan satu membawa akta kelahiran, terus KTP salah satu ayah bundanya, terus kakak gitu loh. Terus nanti kalau udah sampai di sekolahan kita ngisi formulir gitu loh, Pak. Iya betul sekali tadi ya. Jadi mendidik putra-putrinya nanti disesuaikan zaman. Kalau sekarang misalnya guru-gurunya atau orang tuanya ketinggalan zaman, terkasihan anaknya. Tapi bagi saya ya, saya pribadi apapun bentuk nanti perkembangan zamannya, yang paling penting lagi adalah agamanya. Karena ketika teknologi itu semakin tinggi tanpa basicnya, tanpa basic agama itu akan berbahaya sekali. Kemudian kalau tadi itu buat yang mau daftar, untuk coba pesannya Bu Haji buat anak-anak nih yang masih di rumah nih, ya kan murid-muridnya mesti kan udah kangen pengen ketemu segala macam, malah nggak ada perpisahan, tahu-tahu udah keluar aja gitu. Apa pesannya buat yang kelas A, kelas B, juga buat wali muridnya? Untuk anak-anak yang kelas A, tetaplah belajar di rumah, tetap semangat, karena Bu Guru tetap ada di hati kalian gitu loh. Jadi tetap kita memberikan semacam pembelajaran untuk anak-anak yang kelas B, walaupun kita misalkan sudah berpisah, tapi kita tetap masih ada ikatan gitu loh Pak. Jadi ikatan batin. Jadi seperti apapun saya senang ketika anak-anak, karena sudah pembiasaan ya Pak, ketemu di jalan alumni-alumninya kan kita saling. Saya ini satu kebanggaan tersendiri gitu loh. Jadi kita masih punya ikatan. Jadi walaupun sudah pisah dari TK Islam Ta'allumul Huda, tetaplah kita menjadi seorang guru selamanya. Enggak ada mantan murid gitu loh. Enggak ada, selamanya kita jadi guru dan selamanya kita jadi murid gitu loh. Jadi kalau disapa aja udah senang sekali ya Bu ya. Rasanya lain ya Pak ya. Kemarin kemarin saya di Facebook itu saya lagi itu kan, dia berkomentar di Facebook saya, tapi kalau nggak salah video itu kan tekannya saya Pak gitu. Oh iya tekannya ya, itu tekannya saya loh. Saya kan waktu sekarang orangnya udah jadi guru padahal. Lah tuh guru kan jadi guru ya Bu. Iya itu tekannya saya. Oh iya. Emang gitu. Emang gitu ya. Sayangnya kalau SD nggak ada reuni TK-nya Pak. Kalau TK nggak ada reuni TK, ada reuni SD. Lupa anak-anak TK tuh TK-nya siapa aja gitu. Kadang gitu sih lupa gitu loh. Kalau SD kan mungkin berlanjut 6 tahun ya. Kalau TK ada yang cuma 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi cuma saya kalau di kantor nih lihat-lihat foto-foto dulu, ini sekarang udah jadi ini ya, kayak misalkan ya Mas siapa dulu putranya Dokter Jikin apa ya kalau nggak salah itu ya kayaknya di sini ya, terus putranya Mbak Mul tuh Mbak siapa Adelia, Dokter Adelia itu kan dulu TK-nya di TK Islam Mbak Adelia kan kedokteran UGM ya, begitu Mbak ini kan TK Taal, oh iya ya saya bilang. Dulu TK-nya Taal. Oh iya kayaknya ini. Ya udah saya sih senang kalau anak-anaknya semua setidaknya menjadi orang yang bermanfaat Pak. Bukan jadi orang yang sukses tapi orang yang bermanfaat. Ilmunya sedikit kalau bermanfaat bagi orang lain ini lebih bagus. Katanya kan khairun nas anfa'uhum linnas gitu loh. Jadi sebaik-baik orang adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kaitannya ilmunya kan dengan ilmu apa dulu gitu loh Pak. Dia orangnya baik, bisa bermasyarakat juga bisa. Jadi orang dokter dia bisa. Jadi seorang guru gitu loh Pak. Jadi orang sukses belum tentu bermanfaat. Tapi orang manfaat itu udah pasti sukses. Manfaat kan itu sukses. Itu. Apa gitu ya Bu? Mungkin seperti itu. Bisa seperti itu. Dan itulah tadi para pemirsa semuanya, pemirsa yang ada di mana saja, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Dan di akhir kata mohon maaf bila kami banyak kesalahan, ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita pamitan Bu Haji? Iya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TK Islam Ta'allumul Huda Bumiayu. Dadah.